Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Kepada katanya silahkan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rina Sinta dari Pasaman Barat. Silahkan Anda perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Ipa, berasal dari Pasaman Barat. Sama ya. Ya, Bu. Ya, kita absen dulu ya. Nggak usah Ipa. Hadir, Bu. Ya, karena ini pertemuan pertama kita belajar sesuai RPS ya. Pada pertemuan ini kita membahas mengenai pantun. Kita belajar sesuai apa yang ada di RPS ya. Ya, Bu. Ada yang mengetahui mengenai pantun? Ada, Bu. Ya, apa? Pantun adalah jenis karya sastra lama yang masih dikenang sampai saat sekarang ini. Ya, jadi pantun itu merupakan sebuah karya sastra lama yang berasal dari Melayu. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa pantun itu berasal dari bahasa Jawa. Pendapat yang menyatakan bahwa pantun itu berasal dari bahasa Jawa dikuatkan oleh adanya salah satu jenis puisi lisan Jawa yang mirip pantun. Dalam kesusastraan Jawa, ikatan puisi yang mirip dengan pantun ini dinamakan parikan. Ada yang tahu tentang parikan? Dalam Jawa, parikan itu disejajarkan dengan bentuk pantun dalam kesusastraan Melayu. Perbedaannya terletak pada jumlah lari saja dan bait. Jika pantun terdiri dari 4 baris, parikan hanya terdiri dari 2 baris. Misalnya di sini contoh parikan. Kopi bubuk gula Jawa, yang kepentuk hatinya lega. Kopi bubuk gula Jawa, kalau berjumpa hatinya lega. Itu artinya ya. Ya, Bu. Ada di sini yang mau memberikan contoh parikan? Tidak, karena kita belum mengenal parikan. Kita tidak tahu. Yang tahu parikan itu orang Jawa. Kalau contoh pantun, kalau parikan ini hanya 2 baris ya. Kalau pantun 4 baris. Itulah perbedaannya. Saya, Bu, yang bisa. Ya, coba. Tentang ikan lele, engkol lae. Itu apa ya dinamakan? Jadi kalau parikan ini ada bahasa Jawanya. Oh, Coba bisa bahasa Jawa? kurang, Bu. Ya, jadi kalau parikan ini yang terakhir ini bahasa Jawa seperti yang ini. Kopi bubuk gula Jawa, yang kepentuk hatinya lega. Jadi artinya itu kopi bubuk gula Jawa, kalau berjumpa hatinya lega. Tadi contoh apa? Bukan menggunakan bahasa Jawa, Bu. Iya, jadi tidak ada di situ unsur bahasa Jawanya. Kalau parikan itu harus didasari bahasa Jawa.
karena dia berasal dari Jawa. Iya, Bu. Kalau di dalam pantun ini terdiri atas sampiran dan isi. Sampiran itu dua lari pertama merupakan pengantar menuju pantun, yaitu pada kedua lari berikutnya. Umumnya, lari-lari dalam dua lari pertama sampiran hanya memiliki hubungan persamaan bunyi dengan lari ketiga. Ciri-ciri pantun, ada yang tahu ciri-ciri pantun? Ada, Bu. Apa? Bersaji AB-AB. Ya. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya, benar. Jadi pantun itu ciri-cirinya terdiri dari 4 baris, banyak suku katanya 18 sampai 12 suku kata. 8 sampai 12 suku kata. Ya. Pola saja akhiran adalah AB-AB. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, yang ketiga dan keempat merupakan isi. Jadi, kalau di dalam pantun itu tidak dicantumkan nama pengarang. Berbeda dengan puisi, karena pantun itu berasal dari mulut ke mulut. Jadi pantun itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya. Jadi pantun itu ada jenis-jenis pantun. Ada pantun anak-anak, pantun teka-teki, pantun remaja, pantun hiasan, banyak lagi. Di sini saya akan membacakan tentang contoh pantun. Contohnya pantun di sini, contoh pantun anak-anak. Hanyut batang berlilit tali, terdampar hingga seberang. Lihat bunda sudah kembali, hati susah menjadi senang. Ada yang tahu pantun anak-anak? Tidak, Bu. Ya. Yang kedua pantun berduka cita. Batang tebu terbuku-buku, tebu dipotong dibagi-bagi. Menangis awak duduk di pintu melihat ayah dan ibu pergi. Itu pantun berduka cita. Ada yang berpantun yang berduka cita? Tidak, Bu. Lagi bahagia, Bu. Lagi bahagia. Jadi pantun itu bisa dibuat sendiri, asalkan sesuai dengan ciri-cirinya. Ini ada pantun remaja. Contoh pantun remaja ini ada pantun perkenalan. Minta daun diberi daun, dalam daun buah bidara. Minta pantun diberi pantun, dalam pantun kita bicara. Ini pantun dewasa lagi. Misalnya di sini pantun berkasih, kasih bercinta. Limau perut lebat di pangkal, sayang selasih centong uratnya. Angin ribut dapat ditangkal, hati yang kasih apa obatnya. Saya bacakan dulu ya pantunnya, nanti kalian tugasnya membuat pantun. Ini ada pantun perpisahan atau perceraian. Misalnya kita ingin bercerai dengan suami kita ingin berpantun. Ini misalnya ya, jauh berdagang di tengah kota, menjual dagangan berbagai barang. Abang pergi mencari harta buat meminang bunda tersayang. Ini adalah pantun perpisahan untuk mencari uang, berpisah sebentar supaya bisa menikah. Ya. Ada juga di sini pantun orang tua. Padi sengengan ditumbuk luluh, tidak boleh ditanak lagi. Kehendak Allah juga yang sungguh, tidak boleh sekehendak hati. Ini pantun adat.
menanam kelapa di Pulau Bukum, tinggi sedapa sudah berbuah. Adat bermula dengan hukum, hukum bersandar di Kitabullah. Jadi masih banyak di sini mengenai pantun. Jadi pantun itu bisa merupakan ungkapan perasaan. Dahulu perang, sekarang besi, dahulu sayang, sekarang benci. Itu pantun apa? Patah hati. Ya, tapi lebih jelasnya itu bukan pantun, tapi itu permainan. Ya, sudah bisa membedakan di mana pantun teka-teki, pantun anak-anak. Oh, di sini ibu akan memberikan contoh tentang pantun teka-teki. Nanti siapa yang tahu jawabannya, jawab ya. Pohonnya tinggi tidak berdahan, isinya putih berai pula. Terkenal karena banyak kegunaan, buahnya bersabut. Apakah dia? Kelapa. Ya, betul. Ini ada lagi. Jika Tuan membeli tikar, tikar anyaman dari mengkuang. Kalau Tuan bijak pintar, ular apa membeli pinggang? Ikat pinggang. Ya, jadi mudah ya. Nih, kalau Tuan belajar menari, jangan lupa belajar pantun. Kalau Tuan bijak bestari, apa yang naik tak pernah turun? Umur. Ya, bagus. Jadi itulah mengenai pantun. Sekarang tugas Anda adalah membuat pantun. Satu-satu ya, pantun jenaka, pantun percintaan, pokoknya semua jenis pantun itu dibuat contohnya. Ini di sini ditulis ya. Nih. Satu-satu kan, Bu? Ya. Buat dulu pantun anak-anak. Pantun lagi. Pantun berduka cita. Pantun anak-anak. Pantun remaja. Pantun berkasih. Pantun bercerai atau berpisah. Pantun orang tua. Pantun nasihat. Pantun orang tua itu termasuk ke dalam pantun nasihat. Lima menit lagi ya. Jawabnya dibuat, Bu. Ya, kalau pantun teka-teki ya dibuat jawabannya. Berapa, Bu, pantunnya? Satu-satu aja. Misalnya pantun orang tua satu, pantun anak-anak satu, pantun remaja satu. Pantun orang tua.
Nanti Ibu bacakan pantunnya. Pantun orang dewasa. Gimana melakukan teka-teki? Sudah? Nanti itu aja. Ya. Saya akan membacakan pantunnya ya. Bagus. Ini di sini ada pantun teka-teki. Aniat deh. Aniat. Aniat cantik. Iya. Kalau tidak dibacakan dia satu-satu pantunnya. Ya. Pantun teka-teki. Amat cantik wajah sang ratu, leher putih juga lenjang, badan kurus bermata satu, kalau berjalan ekornya panjang. Apakah namanya? Ya, jarum. Pantun orang tua. Air putih di atas meja, badan lelah tidur pun lena. Usia hanya sekejap mata, jalan hidup penuh makna. Itu pantun apa? Orang tua. Pantun anak-anak. Dari mana datangnya landa? Dari tanah yang terinjak. Berpikirlah sebelum bertindak, itulah tanda indahnya bijak. Pantun orang dewasa.
Sakit kepala jangan diurut, agar nanti tak kelabu. Jadilah anak yang penurut, dengar kata ayah dan ibu. Iya, bagus. Jadi ada lagi pertanyaan mengenai pantun. Ada yang bertanya mengenai pantun? Kalau pantun tidak bersaja abe-abe, apakah bisa dikatakan pantun, Bu? Kalau pantun tidak bersaja abe-abe itu mungkin tidak bisa dikatakan pantun, karena ciri-ciri pantun itu harus bersaja abe-abe. Harus bersaja abe-abe, harus 4 baris. Baik, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa, Bu, perbedaan pantun dan puisi? Perbedaan pantun dengan puisi. Karena keduanya merupakan karya sastra lama. Ya, kalau pantun itu 4 baris. Kalau puisi itu barisnya itu tidak ditentukan. Dan kalau pantun itu tidak ada di situ dibuat nama pengarang. Tapi kalau puisi ada nama pengarangnya. Itulah perbedaannya. Ada lagi? Kalau pantun bersaja a, Bu, bisa? Bisa. Kalau pantun bersaja bisa. Itu juga termasuk sebuah ciri-ciri dari pantun. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Ya, jadi itulah pelajaran kita mengenai pantun. Untuk kesimpulan pelajaran kita pada kali ini, pantun adalah puisi asli Indonesia, Melayu. Namun, pantun itu adalah sebuah karya sastra lama. Ciri-ciri pantun terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan kedua merupakan hampiran, baris ketiga dan 4 merupakan isi, dan bersaja ABAB, AAA. Jenis pantun ada pantun orang tua, pantun nasihat, pantun anak-anak, pantun perminah, pantun teka-teki. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, itulah pelajaran kita mengenai pantun pada pagi hari ini. Kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.